Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita selalu menjaga kesehatan dan anak-anak tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku, mari kita buka pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi pelajaran pada hari ini yaitu Al-Quran Hadis, masuki pada pembelajaran kedua yaitu tentang memahami surah Al-Qadar. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran kali ini, siswa dan siswi diharapkan dapat 1. Memahami Quran Surah Al-Qadar. 2. Melafalkan Quran Surah Al-Qadar secara tepat sesuai dengan tajwidnya. Memahami Surah Al-Qadar. Pada Lailatul Qadar, para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi dengan membawa rahmat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat juga membawa setiap urusan yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di tahun itu hingga tahun yang akan datang. Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan dan kesejahteraan hingga terbit fajar. Pada bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir, banyak umat Islam yang menjalankan iktikaf di masjid dengan harapan mendapatkan Lailatul Qadar. Sungguh malam itu sangat dinantikan orang-orang yang beriman. Keistimewaannya adalah Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Malam diturunkannya Al-Quran dan ampunan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Nah, biasanya orang-orang yang beriman itu berlomba-lomba dalam beribadah pada saat 10 malam terakhir di bulan Ramadan. A. Mengenal Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97 dalam Al-Quran. Surah Al-Qadar terdiri atas 5 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Nama surah ini diambil dari kata Al-Qadar yang terdapat pada ayat pertama. Surah Al-Qadar juga disebut dengan surah Inna Anzalnahu. Secara bahasa, lafal Al-Qadar berarti kemuliaan. Oleh karena itu, surah ini menjelaskan tentang malam kemuliaan. Isi pokok dari surah Al-Qadar ada 3, yaitu tentang turunnya Al-Quran, adanya Lailatul Qadar, dan turunnya malaikat ke bumi. Ingat bahwa isi pokok dari surah Al-Qadar itu ada 3. Bulang tentang turunnya Al-Quran, adanya Lailatul Qadar, dan turunnya malaikat ke bumi. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca surah Al-Qadar ini, perhatikan betul-betul bacaan panjang pendek dan tajwidnya. Sekarang Ibu akan membacakan surah Al-Qadar. Ikuti bacaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Dalam Al-Quran Surah Al-Qadar menempati urutan ke-97. 2. Surah Al-Qadar tergolong ke dalam surah Makkiyah. 3. Pokok isi dari surah Al-Qadar memberikan pemahaman kepada kita tentang A. Adanya Lailatul Qadar,
B. Turunnya Al-Quran, C. Turunnya malaikat ke bumi. Nah, jadi diingat pada pembelajaran hari ini kita mendapatkan 3 kesimpulan dalam pembelajaran surah Al-Qadar. Nah, sekarang jawablah soal-soal berikut ini. Perhatikan nomor 1, dalam Al-Quran surah Al-Qadar menempati urutan ke titik-titik. 2. Surah Al-Qadar tergolong ke dalam surah titik-titik. 3. Sebutkan 3 pokok isi dari surah Al-Qadar. 4. Lafalkan surah Al-Qadar dengan tepat sesuai dengan tajwidnya. Kirimkan dalam bentuk video ke WhatsApp pribadi ibu dengan menggunakan baju seragam sekolah hari Senin ya. Jangan lupa dikirim tugasnya. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini materi pelajaran kita hari ini. Selalu tetap menjaga kesehatan. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan memasuki materi hukum bacaan roh. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.